Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perilaku abnormal. Di sini perilaku abnormal yang akan kami jelaskan ada beberapa bagian. Yang pertama, pengertian perilaku abnormal. 2. Jenis perilaku abnormal. 3. Penyebab perilaku abnormal. 4. Faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal. 5. Penanganan perilaku abnormal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku abnormal dan jenis-jenis perilaku abnormal. Di antaranya ada beberapa bagian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perilaku abnormal. Pengertian perilaku abnormal yaitu suatu kondisi di mana perilaku tersebut dipandang aneh atau tidak sesuai dengan biasanya. Perilaku abnormal juga disebut sebagai perilaku menyimpang berupa gangguan mental. Perilaku abnormal menurut Coleman dan kawan-kawan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, abnormal behavior, yaitu gangguan penyimpangan perilaku pada salah satu, luar atau dalam. Yang kedua, abnormal personality, yaitu gangguan perilaku menyimpang luar dan dalam. Jadi dua-duanya itu termasuk perilaku yang sangat menyimpang. Jenis-jenis perilaku abnormal, yang pertama ada psikopat, yaitu sikap antisosial atau tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu objek penyimpangan sosial, yang dimana ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada homoseksual, yaitu laki-laki bisa dikatakan suka dengan laki-laki sendiri. Yang kedua lesbi, perempuan dengan perempuan. Dan yang ketiga ada hemofilia, yaitu dimana seseorang menjadikan anak yang belum akil balik menjadi korban atau sasaran untuk memenuhi hasrat keinginannya. Yang ketiga ada fobia. Fobia yaitu di mana seseorang merasakan ketakutan akan suatu hal tanpa ada alasan tertentu. Selain fobia, ada juga multiple personality, yaitu kepribadian ganda yang ada pada seseorang. Selanjutnya, histeria. Histeria yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perilaku dramatis, emosional berlebihan. Dari tiga tersebut merupakan bagian dari jenis kepribadian abnormal psikoneurosis. Yang keempat ada psikosis. Psikosis di sini dibagi menjadi tiga: psikosis fungsional, psikosis manik depresif, dan psikosis organik. Psikosis di sini merupakan kelainan kepribadian. Psikosis ini disebut psikosis mayor karena mengenai seluruh kepribadian orang yang bersangkutan dan membuatnya tidak lagi dapat hidup dan bergaul dengan normal dengan orang-orang di sekitarnya. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama psikosis fungsional, yaitu mengalami perpecahan kepribadian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan yang dilakukan. Juga paranoid yang membuat seseorang selalu merasa iri, cemburu, dan curiga kepada orang lain secara tidak logis. Psikosis manik depresif yaitu gangguan serius pada mental yang ditandai dengan perubahan emosi dari sangat gembira hingga sangat sedih dalam hitungan yang tidak lama kemudian. Dan yang terakhir psikosis organik, yaitu disebabkan oleh kelainan pada fungsi anggota tubuh. Yang kelima ada borderline, yaitu cenderung bertindak ekstrim jika tidak mendapatkan keinginannya, atau jika keinginannya tidak terpenuhi maka dia akan emosi secara berlebihan. Avoidant, yaitu cenderung kurang suka berkomunikasi, lebih suka untuk menyendiri. 7. Obsesif,
yaitu selalu tidak percaya kemampuan orang lain. 8. Paranoid, yaitu selalu curiga dengan orang lain karena anggapannya orang lain akan menyakitinya. 9. Histrionik, yaitu ingin selalu mendapatkan perhatian lebih dari orang lain. 10. Narsistik, yaitu menganggap dirinya yang paling sempurna. Penjelasan selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal. Faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal dibagi menjadi 4, yaitu faktor secara biologis, psikososial, sosiologis, dan lingkungan. Secara biologis sendiri dibagi menjadi 4, yaitu karena kerusakan gen, yang kedua karena kerusakan otak, yang ketiga adanya liabilitas konstitusional, yang keempat deprivasi atau gangguan fisik. Nah, yang pertama yaitu kerusakan gen. Kerusakan gen karena riwayat genetika keluarga. Kerusakan gen sendiri disebabkan karena adanya penurunan gen atau komponen yang tidak lazim, atau penyimpangan kromosom yang menyebabkan perkembangan janin menjadi terganggu karena adanya malformasi atau bentuk yang salah. Kerusakan gen ini salah satunya terjadi pada kasus Down syndrome. Penderita Down syndrome memiliki bagian belakang kepala yang datar, bentuk telinga kecil, dan sudut mata luar naik. Yang kedua yaitu kerusakan otak atau struktur otak yang tidak normal. Kerusakan ini terjadi karena seseorang yang rentan terhadap perubahan biokimia di otaknya pada saat kondisi stres yang menyebabkan tingkah lakunya abnormal. Nah, ini terjadi pada kasus penderita Alzheimer. Alzheimer, ciri-cirinya yaitu mengalami penurunan daya ingat, penurunan kemampuan daya berpikir dan berbicara, dan terjadi pada usia di atas 65 tahun. Dan yang ketiga yaitu adanya liabilitas konstitusional. Ini terjadi karena pengaruh masa prenatal, seperti infeksi pada saat di dalam kandungan ibu, atau bisa juga karena kurangnya perawatan pada masa bayi di dalam kandungan ibu, atau juga bisa jadi karena ibu menyalahgunakan suatu zat sehingga itu bisa berpengaruh pada janin, bisa berpengaruh kepada perkembangan syaraf si janin yang menyebabkan janin itu menjadi abnormal. Dan yang keempat yaitu deprivasi atau gangguan fisik. Gangguan pada fungsi tubuh seperti gangguan pada pencernaan manusia atau peredaran darah manusia, atau bisa jadi karena suatu luka sehingga seseorang tersebut merasakan nyeri atau sakit yang berlebih, dan itu bisa mengganggu dan menurunkan keseimbangan fisik. Biasanya juga mengganggu tingkah laku seseorang. Misalnya, karena sakitnya tersebut seseorang menjadi lebih emosional atau sering marah, atau bisa juga seseorang tersebut menjadi lebih sensitif. Faktor psikososial seperti contoh adanya trauma dan adanya pola asuh yang kurang baik. Kemudian faktor lingkungan seperti contoh gizi dan pendidikan. Kemudian faktor sosiologis seperti contoh tingkat pengangguran tinggi, fasilitas pendidikan yang rendah, dan kehidupan keluarga yang terganggu. Faktor yang mempengaruhi perilaku abnormal. Ada faktor psikososial seperti adanya trauma, yaitu pengalaman-pengalaman tertentu yang mengakibatkan luka yang sulit disembuhkan atau trauma psikis yang menyebabkan kehilangan rasa aman, rasa berharga pada diri dan lingkungannya. Seperti contoh anak yang sering dibully di sekolah, maka dia akan merasa takut dan malas untuk pergi ke sekolah, bahkan dia akan tidak mau berteman dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian adanya pola asuh yang salah seperti sikap
overprotektif kepada anak dan terlalu berlebihan dalam membatasi. Ada sikap permisif, yaitu sifat mengabaikan, di mana orang tua ini abai terhadap anak sehingga anak tersebut bebas tanpa diberi bimbingan untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kemudian adanya disiplin yang salah sampai memberi hukuman secara fisik dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat penting sekali untuk mempengaruhi perilaku baik dan buruk kita. Jika lingkungannya baik, maka akan memberi dampak yang positif bagi kita. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka akan memberi dampak yang negatif bagi kita. Karena segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ini mempengaruhi perkembangan kita, seperti contoh gizi. Jika kita mendapatkan gizi yang baik, maka pertumbuhan dan perkembangan kita akan baik. Tapi sebaliknya, jika kita mendapatkan gizi yang buruk, maka perkembangan dan pertumbuhan kita akan terhambat. Karena gizi ini sangat berpengaruh besar pada mental dan otak seseorang. Kemudian ada contoh pendidikan. Pendidikan juga sangat mempengaruhi mental anak. Cara menangani perilaku abnormal pada anak atau remaja. Yang pertama bisa dengan bantuan seorang psikolog. Yang kedua dengan terapi bersama keluarga. Yang ketiga terapi kelompok. Dan yang keempat melalui terapi biomedis. Berikut paparannya. Cara menangani perilaku abnormal pada anak atau remaja. Bagaimana sih caranya? Yang pertama yaitu dengan bantuan seorang psikolog, di mana seorang psikolog akan memberikan beberapa terapi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu terapi perilaku, yang kedua terapi kognitif, yang ketiga terapi humanistik, dan yang keempat terapi elektif. Ada juga terapi kelompok, di mana terapi kelompok ini lebih kepada teman-temannya, sehingga anak yang memiliki perilaku abnormal tidak merasa dijauhi maupun dikucilkan terhadap teman-temannya, sehingga rasa kepercayaan dirinya tidak akan menurun. Yang itu akan membantu perilaku abnormalnya semakin lama akan semakin berkurang. Kemudian ada terapi keluarga, di mana terapi keluarga ini peran penting dalam anggota keluarga. Anggota keluarga harus saling menjaga dan harus saling komunikasi dengan anak yang memiliki perilaku abnormal, di mana anak tersebut harus diikut sertakan ke dalam aktivitas yang biasa dilakukan dalam keluarga, sehingga anak itu tidak merasa untuk dijauhi maupun tidak diperhatikan. Dan munculnya kepercayaan diri kepada anak tersebut sangat membantu untuk mengurangi perilaku abnormalnya. Kemudian juga ada terapi biomedis, di mana terapi biomedis ini biasanya dilakukan oleh seorang psikolog. Seorang psikolog akan memberikan beberapa obat yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu obat anti kecemasan, obat antidepresan, dan lithium. Contoh perilaku abnormal yaitu kleptomania, di mana seorang yang memiliki penyakit kleptomania akan tidak dapat menahan dirinya untuk mencuri, walaupun barang yang ia curi itu tidak berharga dan tidak penting untuk dirinya sendiri. Setelah anak itu mencuri, maka akan muncul rasa senang dan rasa kepuasan terhadap dirinya. Setelah mencuri, timbulnya rasa senang. Beberapa saat kemudian timbul rasa penyesalan, rasa malu, dan rasa takut tertangkap. Biasanya seorang yang memiliki penyakit klepto umumnya di masa remaja, namun banyak sekarang yang memiliki penyakit klepto sudah dari kecil. Cara menangani penyakit klepto yaitu dengan bantuan psikolog.